Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake cantik yaitu mixed berry moist cake. Seperti namanya, cake cantik satu ini memiliki berbagai macam rasa dari berry. Antara lain strawberry, blueberry, dan frambozen. Yang pastinya membuat cake ini super wangi dan segar banget. Teksturnya juga super lembut walaupun aku hanya menggunakan satu telur aja. Cocok banget dijadikan untuk cemilan keluarga, hantaran, maupun ide jualan cake potong terbaru. Jadi cus kita lihat cara buatnya. Untuk step pertama, campurkan 1 butir telur dengan 180 gram gula. Kedua bahan ini tinggal diaduk rata, cukup menggunakan whisker, hingga gulanya larut dan memiliki warna yang cukup pucat seperti ini. Oh ya, kalau teman-teman ingin menggunakan mixer boleh banget ya, cukup menggunakan kecepatan rendah aja. Selanjutnya masukkan susu cair sebanyak 250 ml, di sini aku menggunakan UHT full cream. Aduk rata kembali semuanya, pastikan gula sudah benar-benar larut di step ini. Selanjutnya, masukkan 100 ml minyak sayur. Aku menggunakan minyak kelapa sawit, teman-teman bisa menggunakan minyak nabati apapun yang penting nggak berbau menyengat. Setelah semua bahan tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan bahan-bahan keringnya yang terdiri dari tepung terigu protein sedang dan maizena. Untuk tepung terigunya aku pakai 220 gram, sedangkan maizenanya sekitar 30 gram. Untuk bahan-bahan keringnya ini jangan lupa diayak ya teman-teman agar lebih mudah tercampur rata dan gak ada yang bergerindil. Nah, setelah bahan kering ini masuk semua ke dalam bahan basah dan akan kita campurkan, cukup mengaduknya menggunakan whisker aja dan jangan overmix saat mengaduknya ya. Karena kalau overmix kuenya akan riskan banget untuk bantet dan keras teksturnya. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, dan seperempat sendok teh garam. Untuk baking powder aku menggunakan yang double acting. Wajib menggunakan baking powder dan soda kue yang aktif ya teman-teman. Pastikan juga expirednya masih aman, agar kue dapat mengembang dengan baik. Nah, cukup sampai tercampur rata seperti ini, lanjut kita bagi 3 sama rata. Aku sendiri membaginya sama rata dengan mengira-ngiranya aja. Kalau teman-teman ingin sama persis bisa menimbangnya terlebih dahulu ya. Setelah itu masing-masing kita beri pasta makanan. Aku di sini menggunakan rasa strawberry, blueberry, dan frambozen. Jadi nanti warna kuenya akan bernuansa pink dan ungu. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah dioles margarin dan diberi baking paper bawahnya. Nah, untuk menyimpan adonannya sendiri seperti ini ya kira-kira. Usahakan adonannya jangan sampai tercampur semua, karena kita akan membuat motif atau gradasi dari campuran warna ini. Jadi adonannya sendiri bisa dimasukkan secara bertahap ya teman-teman. Nah, setelah itu agar makin cantik aku buat pola dengan menggunakan lidi seperti ini. Selain itu, ini juga berguna untuk meratakan adonan pada loyang. Setelah itu, adonan akan aku kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 35-45 menit hingga matang. Untuk cek kepatangannya, bisa teman-teman lakukan tes tusuk ya. Oh ya, jangan lupa memanaskan kukusannya terlebih dahulu sebelum mengukus kuenya. Dan kalau teman-teman menggunakan kukusan biasa, jangan lupa tutup kukusannya di cover dulu dengan kain, agar uap airnya nggak menetes dan berakhir kuenya jadi bantet. Oh ya, kue ini juga bisa dipanggang. Untuk cara memanggangnya, aku tulis di deskripsi ya. Sementara kue dinginkan, kita buat toppingnya. Di dalam panci kita campurkan 1 bungkus agar-agar plain dengan 1 sendok makan maizena. Lalu kedua bahan ini kita campurkan dengan 300 ml susu UHT cair dan 300 ml susu evaporasi. Masukkan bahan cairnya ini secara bertahap sambil terus diaduk agar semua dapat tercampur rata. Dan setelah itu kita masukkan juga 100 gram kental manis. Untuk cara masukinnya sama ya seperti yang sebelumnya. Masukkan secara bertahap sambil terus diaduk. Nah, setelah semua tercampur rata, bisa kita masak adonannya dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih seperti ini. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Lanjut kita bagi 3 sama rata. Lalu bisa kita beri pasta sesuai dengan pasta yang kita gunakan tadi untuk adonan cake-nya. Untuk pemberian pastanya sendiri, ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Tiap brand tentu akan memiliki cara penggunaannya sendiri. Untuk aku sendiri, penggunaan pastanya ini sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh. Pokoknya sampai membuat adonannya menjadi cukup wangi dan warnanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tentunya kalau kebanyakan warna serta aromanya juga jadi nggak enak ya teman-teman. Jadi mestinya pakai pastanya secara bertahap agar bisa dikendalikan jumlahnya.
Nah, setelah cake-nya cukup dingin, bisa kita keluarkan dulu dari loyangnya, lalu cover kembali dengan baking paper yang lebih panjang, agar lebih mudah mengeluarkan dari loyangnya. Kalau mau lebih mudah lagi, teman-teman bisa menggunakan loyang bongkar pasang ya. Nah, untuk loyangnya sendiri, ini aku menggunakan loyang yang sama dengan loyang yang aku pakai saat mengukus tadi ya. Selanjutnya, kita taruh toppingnya. Ini toppingnya sudah dalam keadaan hangat, jadi nggak panas-panas kita tuangin kayak gitu ya teman-teman. Tuangkan toppingnya secara bertahap, lalu buat gradasi untuk warnanya agar makin cantik. Setelah itu kita diamkan dulu di kulkas selama 2-3 jam hingga semuanya set. Nah, setelah sekitar 2-3 jam kuenya udah set sempurna kayak gini, baru kita bisa keluarkan dari loyangnya. Nah, kelihatan cakep kan ya teman-teman? Agar kuenya makin rapi, ini akan aku trim pinggirannya, jadi kelihatan lapisan antara cake dan toppingnya. Nah, setelah ngeset semua kayak gini, ini kuenya enggak gampang mencair di suhu ruang ya. Jadi bisa disimpan di suhu ruang, asal nggak kepanasan. Kuenya sendiri bisa bertahan sekitar 1-2 hari di suhu ruang. Kalau ingin lebih lama, bisa simpan di dalam kulkas, bertahan sekitar 4-5 hari. Jangan lupa simpan dalam wadah tertutup, agar cake-nya nggak kering. Dan ini dia mixed berry moist cake siap untuk disajikan. Wah, nggak sabar pengen nyobain gimana rasanya. Untuk teksturnya sendiri ini udah bisa dilihat kalau ini super moist dan lembut. Toppingnya sendiri ini lembut dan creamy dengan wangi dan aroma dari mixed berry-nya. Wah, pokoknya ini enak banget. Cocok banget buat teman-teman yang nggak terlalu suka coklat ataupun keju, atau yang sedang ingin mencari ide dengan rasa-rasa yang fresh. Jadi yuk buat di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.